Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Salatiga. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Calon Guru Penggerak Reni Setiawati SPD dengan pendamping Muhammad Kusdi SPD MPD sebagai fasilitator dan Tri Eliawati SPD sebagai pengajar praktik. Koneksi antar materi modul 3.2. Tujuan pembelajaran khusus CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. 4 pertanyaan terkait kesimpulan dan koneksi materi. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan, pemimpin dalam suatu komunitas belajar yang mampu melihat kondisi atau keadaan sekitar secara detail, baik sebagai sebuah kekuatan maupun kekurangan, sehingga keadaan tersebut dijadikan sebagai modal untuk mengelola sebuah komunitas menuju ekosistem belajar dengan membangun sebuah sisi positif yang dimilikinya, sehingga dapat dipastikan bahwa ekosistem tersebut akan meningkat dan menjadi sebuah organisasi yang akan berkembang secara berkelanjutan dengan mengembangkan 7 aset yang dimilikinya, antara lain modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Implementasi kelas antara lain memfasilitasi murid untuk menggali potensinya, memanfaatkan ruang kelas menjadi nyaman untuk belajar, memanfaatkan dana BOS untuk kebutuhan kelas. Implementasi di sekolah, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, memanfaatkan komunitas sekolah untuk pengembangan pembelajaran, memanfaatkan lingkungan alam sebagai sumber belajar. Di masyarakat sekitar sekolah, antara lain menjalin relasi dengan komunitas di sekitar, kolaborasi dengan lembaga terkait. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang pertama, 7 aset yang dimiliki oleh sebuah sekolah akan membantu murid menemukan potensi dalam dirinya melalui keterampilan mengajar yang dimiliki oleh guru. Pengelolaan sumber daya yang baik akan menunjukkan proses pembelajaran yang berkualitas. Pendekatan berbasis aset dapat mewujudkan rencana aksi yang sudah diprogramkan sejak awal, sehingga proses pembelajarannya menjadi berkualitas. Contoh kaitan modul 3.2 dengan modul sebelumnya, antara lain, lihat dan saksikan slide berikutnya. 1.1 Refleksi filosofis KHD. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia,
baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jika dikaitkan dengan modul 3.2 yaitu bahwa pendidikan dan pengajaran memerlukan 7 aset yang berkesinambungan sehingga kualitas proses pembelajaran menjadi semakin baik. Contohnya yaitu melalui kegiatan IHT sosialisasi kurikulum merdeka dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yaitu guru yang berkompeten sebagai narasumber kegiatan. 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, menggerakkan komunitas pribadi, mewujudkan kepemimpinan murid serta nilai dari guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, sehingga guru sebagai modal manusia untuk mengantarkan murid menjadi manusia pembelajar dan mereka menuju profil belajar Pancasila. Contohnya yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat membuat media pembelajaran berbasis teknologi dalam kegiatan pembelajaran. 1.3 Visi guru penggerak. Inquiry apresiatif dengan mengembangkan Bagja untuk menguatkan pendekatan berbasis aset sehingga dapat mencapai kesuksesan yang sudah direncanakan di awal. Contohnya yaitu mengajak berdiskusi dengan rekan sejawat untuk merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan modal lingkungan atau alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah. 1.4 Budaya positif. Budaya positif muncul karena adanya keyakinan kelas yang disepakati. Pengelolaan sumber daya dengan memanfaatkan aset yang dimiliki mengakibatkan perubahan paradigma belajar. Contohnya, pemanfaatan modal sosial yang dimulai dengan adanya aturan yang disepakati di dalam kelas sehingga keadaan kelas menjadi kondusif. 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dilakukan melalui proses, konten, dan produk. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Contoh, modal finansial yang dimiliki sekolah berupa bantuan dari pemerintah dan orang tua dimanfaatkan untuk pengembangan konten pembelajaran mengingat kebutuhan belajar murid yang beragam. 2.2 Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Pemanfaatan aset yang dimiliki oleh ekosistem sekolah berpengaruh terhadap kesadaran modal manusia untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif bagi murid. Contohnya yaitu membuat jadwal pesantren Ramadan sebagai modal utama dalam beragama dan berbudaya dengan memanfaatkan komunitas orang tua sebagai pengisi kegiatan dalam pesantren Ramadan. 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid sehingga ada ruang kebebasan untuk murid menemukan kekuatan dirinya. Contoh, adanya pemanfaatan modal fisik berupa ruang konseling membuat murid dengan leluasa melakukan proses coaching ketika menemukan masalah di dalam kelas. 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan penyajian keputusan pemimpin berpengaruh terhadap setiap kebijakan yang akan dikeluarkan.
Pemanfaatan 7 aset yang dimiliki oleh sekolah dapat dimanfaatkan pemimpin untuk mengembangkan potensi sekolah seperti dalam rencana aksi yang sudah diprogramkan. Contohnya yaitu pengambilan keputusan dari seorang pemimpin ketika masalah muncul dari guru. Pemimpin yang baik mampu menerapkan 7 aset sehingga pembelajaran tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum dan sesudah mengikuti modul 3.2, sebelumnya saya berpikir bahwa segala sumber daya yang dimiliki oleh sekolah tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena semuanya membutuhkan dana yang banyak. Pemanfaatan yang ada hanya sebatas manusianya yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sesudah mengikuti modul 3.2, ternyata ada pendekatan berbasis aset dan berbasis kekurangan. Semuanya bisa dikembangkan dalam rangka pengembangan sekolah menjadi lebih baik. Ada 7 aset utama dalam sebuah komunitas sehingga dapat dimaksimalkan semuanya secara menyeluruh. Pemikiran yang berubah yaitu suatu ekosistem belajar akan berjalan dengan baik ketika seorang pemimpin mampu mengubah pola pikirnya untuk berpikir dalam pendekatan berbasis aset tanpa menghindari bahwa kekurangan yang ada bukan untuk disingkirkan, namun untuk diselesaikan secara bersama, sehingga kekurangan tersebut akan menjadi modal untuk mengembangkan sekolah menjadi lebih baik. Thank you for today.